Ya, kita udah di penghujung Ginyang Channel X Giskalem Spiritual Journey di Gunung Sadu, Soreang, Kabupaten Bandung. Yeay, Ancan, ayo bonus track nanti. Oke. Sambil on the way ke rumah ada bonus track. Nah, Bah, jeung Broden, ada kesimpulan yang mau disampaikan dari eksplorasi kita di Gunung Sadu? Monggo. Ya. Semongko. Tarik sis. Dibaliknya. Iya benar. Oke, jadi sebetulnya kita kenapa datang siang-siang supaya menghapuskan stigma juga bahwa kegiatan spiritual itu harus dilakukan di malam hari. Enggak juga. Yap. Jadi meskipun siang juga tetap kita bisa berkegiatan spiritual. Artinya kita bisa bersinergis dengan alam melalui benda-benda yang ada di sekitar sini. Apalagi ini merupakan situs ya, yang dalam tanda kutip itu merupakan peninggalan dari leluhur kita dan mempunyai kekhususan situs itu, baik itu dari tata letak vegetasinya, dari tata letak batuannya, apalagi dari anomali energinya. Nah, tentunya semua itu bisa kita manfaatkan untuk apapun kegiatan kita yang sifatnya positif. Yuk. Dan tadi eksplorasi tadi juga sekaligus semakin menguatkan bahwa pemahaman si Giskalem ini, setiap situs itu ada sesuatu yang inline, ada konektivitasnya situs satu dengan yang lainnya itu. Karena tadi saya lihat di yang tadi Baginda yang mencoba duduk ya di sana menyerap energi itu miripnya, bentuknya mirip seperti kursi kan ya? Iya. Seperti kursi dengan ada sandarannya. Itu mirip dengan yang situs di daerah mana tadi teh? Panyandaan di Bandung Timur. Mirip seperti itu, dan di belakangnya itu ada chamber, ada ruangan yang tadi pun ketika kita coba talung tik lah ya, pijaknya diketuk lah ya, di tembrak nya ngagendrung gitu, dalamnya apa kayak kosong, lalu kita coba scan secara metafisik juga, memang di situ diperkirakan ada ruangan, ada chamber di situ. Entah di dalamnya ada apa, mungkin itu nanti next exploration ya, bisa kita guar gitu kan. Jadi kenapa kita namanya Giskalem Spiritual Journey, karena memang kita berprinsip bahwa apapun kelakuan kita, tingkah laku kita itu asalnya dari spiritual kita. Begitu Pak. Jadi kita ini bukan berarti kita ahli spiritual, bukan. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Makanya ada istilah bahasa Jerman ya. Lamun hayang perah kudu perih. Benar. Nah, kita kan tadi udah perih-perih dulu nih. Naik menuju ke sini. Harapannya dapat perah lah gitu kan. Ya Pak, kalaupun nggak dapat ya terus coba. Dalamun tengoreh mau ngarih, kan gitu kan ya. Nah, jadi ya apa yang kita lakukan ya salah satu tahapan untuk kokoreh gitu Pak, mencari pemahaman tentang, tentunya tentang kehebatan bangsa kita ini Pak, bangsa Nusantara ini dari segi spiritualnya. Karena ya apapun hasil teknologi, ilmu pengetahuan yang menurut saya sudah sangat advance ya dari para leluhur kita, itu pasti hasil dari olah spiritualnya mereka Pak. Karena dari pemahaman jiwa yang tenang gitu Pak, derudet gitu kan, bukan berarti derudet nggak boleh rudet ya, pek wes rudet mungkin lah gitu. Nah, dairup gitu kan. Nah, dari
dari spiritualitas yang baik itu pasti akan menghasilkan produk-produk yang baik. Ya. Produknya apa aja? Bisa aja seperti ilmu pengetahuan, Ya. dan produk-produk norma-norma kehidupan dan lain-lain lah seperti itu. Mungkin si Broden bisa nambahin. Oke, bro. Yuk. Yo man. Tambahan aja bahwa di setiap dimanapun kita berpijak itu ada energi positif yang bisa kita dapat gitu. Ya contohnya di bebatuan, di tetangkalan, yang notabene bisa kita manfaatkan untuk merekonstruksi ulang si energi tubuh. Itulah lebih ke diri. Oke. Seperti itu aja. Cukup. Ada harapan sih sebetulnya. Oh, ada harapan. Go. Nah, jadi harapannya sih adik-adik kita ya di luar sana bisa tergugah, terpantik keinginan untuk mengeksplorasi kedigdayaan, karena supaya timbul rasa cinta itu ya. Sok gera talungtik apa ya bahasa Inggrisnya? Talungtik. Yuk kita sama-sama telusuri jejak leluhur kita. Dan saya yakinkan sama kalian semua, ketika kamu menelusuri di jalan yang benar menurut kamu, ya. Nah, cek batur mah pasti salah, baik. Ya. Benar menurut kamu, pasti kamu akan mendapatkan sesuatu. Ya. Apakah itu ketenangan, apakah itu keindahan alam, itu kan Sesuatu sebagai yang sesuatu disajikan. juga. Ya. Apalagi mendapatkan energi positif untuk lebih enak menjalani hidup. Itu sih harapannya. Oke. Bro, ada harapan? Harapannya Cepat makan. Sesungguhnya. Salah satunya itu. Oh. Iya. Dan juga mudah-mudahan gitu. Generasi muda nih, ayo kita mengenal lebih banyak lagi peninggalan leluhur kita. Lebih banyak apa? Lebih banyak ini. Untuk mengetahui, Pak. Oh, oke. Jadi kan masih banyak Benar. yang masih ini apa sih gitu. Ya, atau bahkan Jadi harus kenal dulu gitu. tidak menghiraukan Tidak ya. menghiraukan. Oke. Nah, jadi intinya kalau secara pandangan Yin Yang Channel, bahwa spiritual journey itu bukan berarti dan bukan melulu tentang apa yang dibicarakan di luar sana atau yang banyak beredar, bahwa spiritual journey itu identik dengan satu hal yang mistis, satu hal yang gaib misalkan. Nah, jadi spiritual journey ini salah satunya yang sudah kita kemas, kita sajikan nanti. Jadi Drudet bisa menyaksikan hasil spiritual journey kali ini, bahwa semesta itu luas, semesta itu wajib untuk dinikmati karena sudah disajikan. Cuman PR-nya adalah tinggal cari tahu bagaimana cara menikmati semesta dan sebagaimana mestinya menikmati semesta. Oke? Nah, itulah satu juga. Ingat, semesta pasti akan memberikan yang semestinya. Oke, ketemu nanti di bonus track. Kita masih panjang perjalanan, nanti ada bonus track yang kita sajiin. Kalau diizinkan kita sajikan nanti. Oke. Salam untuk The Rudats. Kita mau menuju pulang. Oke. Bye.
Pecah, Bro.